Ya, Bu, pertanyaan saya, apakah selama 7 tahun ini anak ibu pernah pulang ke kampung untuk lebaran bersama-sama sebagai orang yang bebas merdeka seperti orang normalnya? Atau ibu tahu, menyadari bahwa ibu termasuk orang yang menyembunyikan anaknya dan anak ibu adalah yang bersembunyi untuk menghindari dari proses peradilan dan hukuman yang berat akan ditimpa oleh anak ibu? Karena walaupun anak ibu lari sebenarnya, dia akan mengalami satu proses masa daluarsa. Persembunyian dan selama itu juga dianggap sebagai hukuman. Jadi sebenarnya kita nggak ada masalah, nggak ditemukan anak ibu juga selama 12 tahun atau 15 tahun. Anak ibu adalah bagian dari DPO yang dihukum dan dalam ketakutan, takut ditangkap, takut digebukin, takut dibalas. Nah, jadi bagi kita, masyarakat hukum sebagai lawyer, pelarian itu adalah bukan masalah lari dari hukuman, tapi mereka menjalani hukuman. Silakan Mas Tony. Silakan Mas Tony. Jadi Bang Farhat ini, jadi Bang Farhat ini bukan bertanya, ini kan memberikan nasihat hukum. Tidak apa-apa, cuma Bang Farhat harus ingat, pertama, bagaimana kalau hal ini terjadi di keluarga Bang Farhat. Kedua, Bang Farhat ingat, ini masih proses hukum. Ya, kalau masih proses hukum, ya, di hukum kita ini kan menganut asas praduga tak bersalah. Tidak bisa dikatakan bersalah sebelum adanya putusan pengadilan. Oleh karenanya, keluarga bisanya melakukan pembelaan seperti ini karena meyakini Peggy Setiawan itu bukan Peggy alias Peron. Jadi bukan kemudian, oh, ibu tahu nggak ini sudah DPO sudah 8 tahun nggak balik apa? Pertanyaan saya, yang DPO itu adalah Peggy alias Peron, itu Peggy Setiawan atau bukan? Coba Anda jawab. Makanya ini mau dibuktikan di persidangan. Yang dikejar polisi adalah Peggy anak ibu itu. Peggy alias Peron, bukan Peggy Setiawan. Ya nggak ada masalah. Nanti kan Anda yang membuktikan ketika di pengadilan ini bukan orang ya. Nanti polisi bisa meng-SP3. Tapi kalau masalah nama mungkin keterangannya. Saya tunggu kalimat-kalimat itu tuh, SP3 tuh. Ya nggak masalah. Tapi tidak mungkin polisi main tangkap nih. Sedangkan ibu itu udah tahu bahwa pernah diperiksa, pernah di BAP, pernah disita motornya. Belum. Tadi hanya disita motornya tanpa diperiksa. Gimana ibu? Pernah diperiksa? Tidak. Hanya diambil motornya. Tidak pernah diperiksa anaknya sama sekali. Tidak pernah dipanggil, Bu? Ibu nggak pernah di BAP? Ibu nggak pernah di BAP? Ibu nggak pernah ditanya kemana anaknya diperiksa polisi, Ibu? Iya, ditanya. Saya jawab, anaknya lagi kerja di Bandung, gitu aja. Diperiksanya di mana? Di rumah atau di kantor polisi? Diperiksa apa ditanya? Masa beda ini? Ditanya aja polisinya ke rumah waktu penggerebekan. Cuma satu pertanyaan ya, Bu? Mana? Ya, saya bilang anaknya ada di Bandung lagi kerja, Pak. Gitu, udah. Berapa kali ibu ditanya polisi atau dicari-cari seperti itu selama 7 tahun ini? Waktu penggerebekan itu aja, terus udah nggak ada lagi. Ibu tahu bahwa ada RT menanyakan bahwa anak ibu bagian dari yang dicari sehingga sampai penangkapan saat ini? Ya, saya dengar-dengar katanya itu. Sedangkan saya bersikukuh keras, anak saya waktu kejadian tidak ada di sini dan juga tidak ikut-ikutan. Mohon maaf Tapi ya, yang menarik Bang Farhat, waktu datang itu ngomongnya bukan anak ibu terlibat pembunuhan, tetapi apa Bu ngomongnya? Ada polisi satu ngomongnya anak ibu punya utang sama saya 5 juta belum bayar. Ada yang satu lagi nyawa dibayar nyawa. Anak ibu ada yang satu lagi ngomongnya anak ibu membunuh orang. Itu aja. Sehingga sejak 2016 sampai itu kan, geger sampai rame, ibu tidak tahu bahwa Peggy Setiawan itu terlibat. Tahu-tahu itu setelah ditangkap. Itu kan teknik daripada kepolisian menyatakan biasa. Kalau ditanya anak ibu membunuh atau apa makin disembunyikan. Sedangkan ditanya punya utang aja disembunyikan, nggak ditongolin kan, kira-kira seperti itu. Ya, tapi jangan mengatakan ibu menyembunyikan. Tapi yang jelas gini, Mak. Ini kan kita sebagai lawyer kita tahu kan beban derita daripada korban ini kan ada beda. Bukannya saya mengintimidasi klien saudara, tapi yang jelas cara menjawab dan Anda di samping itu juga menurut saya sih kayaknya kayak ragu-ragu, kayaknya kalau pembawa acara nggak menanyakan gitu, saya sebagai peserta di sini kalau saya nggak nanya gitu saya nggak nyaman, Mas, gitu. Silakan, Mas. Ya artinya kenapa pura-pura kayak nggak tahu? Kalau saya nggak nanya gini, Ibu nggak akan jawab. Maka Indonesia akan melihat seolah apa yang Ibu sampaikan itu adalah satu kepolosan bahwa orang nggak salah kok tiba-tiba di... Mas, ya. Mas yang biasa ngomong di depan kamera, beda Mas sama orang kampung, Mas. Ditanya gemeteran. Mau salah, mau bener, ditanya orang yang nggak kenal gemeteran, Mas. Jadi jangan nyamain gestur orang yang biasa berkomunikasi di depan orang banyak, di depan kamera dengan orang kampung.